Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan per-teaching. Baik, selamat pagi kepada seluruh anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Selamat pagi, Pak. Semua? Pagi. Ya, Sehat, Pak. mudah-mudahan dan Bapak berharap kepada kalian supaya diberikan kesehatan daripada Yang Maha Kuasa agar kita dapat melakukan aktivitas belajar dari hari ini sampai seterusnya itu dengan baik. Baik, sebelum lebih jauh kita memulai pelajaran kita hari ini, saya persilakan kepada Dwi untuk memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dwi yang sudah memulainya dengan doa. Hari ini di antara seluruh siswa di kelas 5 ini, siapa yang tidak hadir? Dwi, Pak. Hadir semua, Hadir, Dwi, Pak. kemana si Dwi? Hadir semua, Pak. Hadir Dwi semua nggak ya? masuk hari Oh ini, ya, Pak. hadir semua. Karena Dwi kan tadi sudah memimpin doa. Oh iya, lupa ya, Pak. Ya, baik. Jadi Bapak berharap kepada anak-anak semuanya itu harus selalu bersekolah atau pergi ke sekolah. Kenapa? Karena dengan kalian bersekolah, dengan kalian mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, nanti pada saat kalian sudah besar, kalian akan merasakan manfaatnya, kegunaan dari sekolah yang kita lakukan sekarang, yaitu dengan belajar. Jadi kalian bisa membaca, bisa berhitung, dan bisa berbelanja dimanapun sesuai dengan konsep matematika. Jadi jangan sampai nanti kalian pada saat kalian belanja membawa uang, kemudian sisa belanjanya itu tidak dikembalikan oleh orang lain. Jadi itu kalian harus waspada ya. Nah, makanya dengan sekolah, dengan belajar kita tahu kelebihan dan kekurangan dari uang yang kita bawa tersebut. Baik, di sini juga Bapak mengingatkan kembali pelajaran kita yang pada saat kita di kelas 4 dulu. Masih ingatkah kalian dengan materi pelajaran tentang menghitung operasi bilangan bulat? Ayo anak-anak, siapa yang tahu apa itu maksud daripada bilangan bulat? Apakah nol itu? Bilangan nol, positif sama negatif, Pak. Pintar. Berarti masih ingat ya, walaupun sudah lama waktu jeda kita libur, tapi menurut Mala masih ingat apa yang dimaksud dengan bilangan bulat. Kemudian, apakah 7 itu termasuk bilangan bulat? Karena dia kan tidak sama dengan 0. Bilangan positif. Bilangan bulat, Pak. 7 itu, Iya, Pak. betul. Pintar sekali, Lucia ya. Oke. 7 itu sama dengan bilangan Bulat positif. bulat positif. Pintar. Dan sekarang kita akan belajar materi pada kesempatan hari ini, yaitu dengan menjawab atau menyelesaikan soal pecahan. Nah, ingat ya, pecahan ya, materi pecahan. Pernah kalian membawa ember? Apa? Nah, Kenapa? beli buah? Pernah juga ya. Nah, jadi Ambil air, Pak. materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang operasi hitungan pecahan. Nah, baik, dalam hitungan pecahan, tujuannya agar kalian nanti pada saat kalian di rumah atau di lingkungan kalian bermain, kalian tahu apa yang dimaksud dengan pecahan. Nah, jadi kita akan memulai pelajaran kita hari ini berkaitan dengan materi pecahan. Jadi, karena di sini di tempat kita ini ada sedikit gangguan pada listrik, jadi mohon maaf Bapak tidak bisa menampilkan video. Tetapi Bapak akan menggantikannya dengan catatan yang ada pada Bapak. Bapak tunjukkan saja. Nah, baik. Di sini coba kalian perhatikan ya. Karena kita mati lampu, jadi Bapak tidak bisa menampilkan video.
di sini kita akan belajar tentang konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Tetapi hari ini kita hanya mempelajari konsep penjumlahan pecahan. Konsep penjumlahan pecahan itu dengan tujuan mengenal dan memahami bilangan pecahan, menyederhanakan pecahan, dan mencari pecahan senilai. Jadi sebelum kita membahas tentang pecahan, coba kalian pikirkan. Bapak memberikan suatu soal, Gilda bersama ayahnya membeli sebuah semangka di pasar buah dengan harga 25.000. Sesampai di rumah, semangka tersebut dipotong menjadi 2/3. Sebagian diberikan kepada adiknya, kemudian Gilda memberikan semangka kepada ibunya 3/4 bagian. Dan berapakah jumlah semangka yang sudah dibagikan? Yuk, melalui soal yang sudah Bapak bacakan, apakah ada kalian yang bisa memikirkan apa yang dimaksud dengan 2/3? Ada yang tahu anak-anak? 2 itu namanya penyebut, Pak. Ya. Angka 2 Terus? namanya penyebut, Pak. 2 namanya apa? Penyebut. Kemudian untuk 3-nya, siapa yang tahu? Nurmala? Apakah Pembilang, Nurmala Pak. tahu? Ya, Pembilang. pembilang. Iya. Di sini Bapak jelaskan jawabannya itu kurang tepat. Nah, kurang Ya, tepat. Pak, ya. Ya. Salah ya. Ya. Harus kalian pahami dulu. Kalau angka yang di atas tanda per ada garis bawah, itu disebut dengan Pembilang. pembilang. Kemudian Terbalik ya, Pak. ya, terbalik. Kemudian angka yang di bawah per itu disebut dengan penyebut. Nah, pembilang dan penyebut. Perlu kalian ingatkan ya, jangan sampai nanti pada saat ada soal itu terbalik. Jadi jawabannya juga akan tidak tepat. Oke. Kemudian untuk mencari langkah-langkah untuk mencarinya itu ada caranya. Kalau kita mau mencari atau menilai 2/3 itu, dia tidak bisa kita cari kalau dia hanya satu pasang. Jadi harus ada pasangan yang lain. Jadi itu disebut dengan menjumlah atau menambahkan. Jadi harus ada pasangan yang kedua, yaitu disebut dengan bilangan yang kedua. Kalau 2/3 tadi itu salah satu contoh bilangan yang pertama. Nanti akan kita pelajari ada bilangan yang kedua, sehingga nanti akan ada hasil akhir. Lalu tentang apa yang sudah Bapak bacakan mengenai soal tadi, apakah ada yang menanggapi? Apakah sudah kalian pahami maksud dari soal yang Bapak bacakan tadi? Si Gilda membeli buah semangka, kemudian 2/3 bagian diberikan kepada adiknya, kemudian 3/4 bagian itu diberikan kepada ibunya. Apa yang ada di pikiran kalian tentang pecahan? Coba Nurdiana. Nurdiana, kalau angka yang ada di atas garis per itu disebut dengan apa tadi Nurdiana? Apa, Pak? Ah, nih Nurdiana nih nampaknya ngantuk. Ya. Ayo harus semangat ya. Iya, Kalau- Pak. Kalau yang angka yang di atas per itu disebut dengan apa tadi? Pembilang. Pembilang. Sedangkan angka yang ada di bawah per disebut dengan Penyebut. penyebut. Oke, Penyebrang. ya. Sekarang
Bapak akan membagikan kelompok untuk kalian berdiskusi. Berdiskusi mengenai tadi ada satu contoh, ini ada kartu pembilang ya. Nampak tak anak-anak? Tidak nampak ya? Nggak nampak, Pak. Oke, Tidak nampak, Pak. tidak nampak. Ini nampak? Nampak, Pak. Oke. Nah, ini salah satu contoh kartu pembilang ya. Kartu pembilang ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan dan memudahkan kalian memahami apa yang dimaksud dengan pecahan. Di sini Bapak sudah memberi dua warna. Ada warna satunya putih, kemudian warna yang lain itu berbeda. Jadi ini salah satu contohnya diarsir namanya kalau yang sudah Bapak berikan warna lain ya, itu disebut dengan diarsir. Jadi kalau di contoh yang nomor 1 ini ada berapa yang sudah diberi warna? Ada berapa kotak? Nggak nampak, Pak, kotaknya, Pak. Satunya, Pak. Yang nomor berapa, Pak? Nomor 1. Nomor 1 yang dikasih warna ada 4 kotak, Pak. Ya, ada 4 kotak, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang tidak Bapak berikan kotak itu, tidak berikan warna itu ada berapa kotak? Ada 2, Pak. Ya, itu maksudnya yang diberikan warna itu disebut dengan pembilang. Kemudian di bawahnya itu disebut dengan penyebut atau bisa saja ditukar. Yang tidak kita berikan warna itu disebut dengan pembilang. Kemudian yang diberikan warna itu disebut dengan penyebut. Artinya nomor 1 ini sama dengan 2/6. Ya, 2/6. Jadi 2 angka itu didapatkan dari yang tidak kita berikan warna. Sedangkan yang kita berikan warna itu disebut dengan penyebutnya yang ada di bawah per. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Gimana, Pak? Yang 6 tadi apa, Pak? Yang 6 itu jumlah kotaknya. Itu disebut dengan pembilang. Penyebut atau pembilang, Pak? Penyebut. Disebut dengan penyebut yang ada di bawah per sama dihitung dari jumlah kotak yang ada di sini. Semuanya ya, Pak ya? Semuanya. Yang berwarna dengan yang tidak berwarna ya? Betul. Semua kotak yang ada di sini kita masukkan semua. Jadi ada 6 ya. Ada 6. Ini maksudnya 4/6 gitu ya. Ada Tadi yang katanya 2/6, Tadi Pak. 2/3, ya Pak. 4/6. Maaf. Ya. Nanti bisa kalian pahami ya? Bisa, Pak. Pak. Oke. Terima kasih. Kemudian nanti di kelompokmu kalian diskusikan dengan teman sekelompokmu. Kelompok 1 Bapak bagikan terdiri dari beberapa orang, ada 5 orang. Kemudian kelompok 2 ada 5 orang. Kelompok 3 ada 6 orang. Ya, nanti yang harus kalian diskusikan, kalian harus bisa menentukan menulis lambang pecahannya. Paham? Anak-anak semua? Paham, Pak. Oke. Kemudian nanti konsep penjumlahannya yaitu menjumlahkan berpenyebut sama. Ya. Jadi kalau ada pecahan yang penyebutnya itu tidak sama, harus kita samakan dulu. Cara menyamakannya kita lihat ya, kita lihat ini Bapak sudah memberikan salah satu contoh. Ini ada 2/3 kemudian ditambah dengan 3/4.
Ya. Jadi kalau kita menyamakan penyebutnya, di sini kan ada 3, kemudian ada 4, itu disebut dengan penyebut. Kemudian 3 dan 4 ini supaya dia sama harus kita apakan anak-anak? Ada yang tahu? Ya, tidak kedengaran anak-anak. Dikalikan, Pak. Ya, betul ya. Dikalikan. Apa tujuannya kita dikalikan, Dwi? Biar Ayo, sama, coba Pak. Dwi. Ya, betul. Ya, tujuannya dikalikan itu supaya apa? Biar sama. Penyebutnya sama. Sama, pintar ya. Supaya sama. Jadi 3 ini kita kalikan dengan 4 sama dengan berapa, Lisia? 10 Pak. Yang benar. Coba dihitung kembali. Coba nih tangan saya ngitung nih Pak. Nih. Ya, coba dihitung. Oh, 3. 10 ya Pak ya. Kalau Oh. lebih mudahnya 3 dikali 4 itu sama dengan 3 kali kita menambahkan 4. Ayo, Oh, coba gitu, Pak, dihitung. ya? Ya, coba dihitung. Oh, 3 tambah 3 3, tambah 3 6. atau 4 Tambah 3 lagi 4. 9. Ya. Oh, 12 Pak ternyata Pak. Betul. Ya, begitu ya. Jadi Oh, iya, Pak. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian angka yang ada di atasnya itu kita kalikan silang. Ya, kita kalikan silang antara penyebut Mary. dengan pembilang, kemudian pembilang dengan penyebut kita kalikan. Sekarang dari 8 ini ada yang tahu dari mana kita dapatkan angka 8 ini? Ayo pikirkan. Angka 2 kali 8 4, Pak. didapat dari 2 2 kali 4. dikalikan 4. atau 4 dikalikan 2 lebih tepatnya ya. Dari penyebut kita kalikan ke pembilang, kemudian yang kedua dari penyebut yang ini kita kalikan ke pembilang yang ada di bilangan kedua. Jadi 8 ini dapat dari 4 kali 2 ya. Kemudian angka yang kedua ada 9. Ayo, siapa yang tahu dari mana dapatnya 9 ini? Ada yang tahu? Coba Rita. 3 kali 3, Pak. 3 kali 3. 3 kali 3, 3. yaitu penyebut yang Ah. pertama ini dikalikan pembilang yang kedua. Dapatnya 9. Sedangkan 12 yang kedua ini didapatkan dari 4 dikali 3. Kalau yang pertama tadi kan 3 dikali 4. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan. 8 ditambah 9 sama dengan berapa, Mustika? 8 ditambah 9. Coba dihitung. Ayo. Yang lain? 17, Pak. 17, Pak. Ya, betul. 15, Pak. Berapa, Rita? 15, Pak. Yang betul. Coba dihitung ulang. Apakah salah, benar Pak. Tunggu, jawabannya? Iya. 9 di kepala, tambah 8. Tambah 8. 17, Pak. Iya, betul sekali ya. Jadi 8 ditambah 9 atau digabungkan. Arti dari tambah itu digabungkan. Jadi jawabannya ada 17. Sementara mengapa yang di bawah ini tidak kita tambahkan? Ayo Nurmala, mengapa yang angka yang di bawah ini disebut dengan penyebut itu tidak kita tambahkan? Karena udah sama Kan Pak. syaratnya kan kalau Betul. penyebut dijumlah. Iya, karena dia sudah sama, jadi ini tidak perlu ditambahkan, tinggal kita seragamkan. Jika di sini 12, maka di bawahnya tetap 12. Ya. Sampai di sini sudah paham? Paham, Paham, Pak. Pak. Paham. Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan ya. Dari
kelompoknya nanti kalian diskusikan di kelompokmu. Nanti akan Bapak bagikan lembar kerjanya atau LKPD-nya. Nih, Bapak bagikan ya. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Ya. Pak. Oke, kalau sudah Bapak bagikan. Udah dapat semua? Saya Udah. Udah, Pak. Ya, Kelompok kelompoknya Dwi udah? Udah, Pak. Nah, kelompok Yuliana udah dapat rekannya? Baik. Sekarang kalian diskusikan mengenai apa yang ada di dalam LKPD-nya. Ya, diskusikan kerjasama. Tapi jangan banyak keluar kelas atau jangan terlalu banyak ngomong sendiri. Kalian kerjakan dengan teliti, dibaca petunjuk-petunjuk yang ada di LKPD itu. Nanti setelah kalian berdiskusi di kelompoknya, kalian akan maju ke depan kelas untuk mempresentasikannya. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Baik. Baik. Bapak berikan waktu untuk mendiskusikannya itu 5 menit ya. Silakan kalian Iya, kerjakan. Ada yang sudah selesai? Sudah, Belum, Pak. Saya Sudah. nggak bisa, Pak. Nah, kelompoknya Lisia udah selesai? Belum, Pak. Nggak bisa ngitung. Ada yang susah? Iya, Pak. Nah, Lupa di bagian tadi mana caranya, yang Pak. susahnya? Tadi lupa caranya, Pak, untuk Oh. itunya gimana, gitu-gitu. Caranya nanti tinggal kalian menyamakan penyebut, kemudian penyebut yang sudah pembilang yang belum kalian cari itu tinggal kalian tambahkan, ya. Dikali Ya, dulu secara silang, kemudian hasil perkalian tulis di atasnya. Kemudian jika penyebutnya sudah sama, kalian tidak usah menjumlahkan penyebutnya. Oh, Sampai gitu ya, Pak, sampai di ya? sini paham? Oh iya, Pak. Saya paham, Pak. Oke, baik. Coba kelompok A sudah siap, sudah selesai semua diskusinya. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita undi ya, kita undi kelompok Pak. mana yang terlebih dahulu menyampaikan presentasinya. Oh, ternyata kelompok C yang pertama kali. Kelompok C bersama seluruh anggota kelompoknya silakan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah kalian berdiskusi, nanti ada beberapa kelompok yang belum mempresentasikan hasil diskusi, kalian akan memberikan tanggapan tentang apa yang sudah didiskusikan oleh kawan-kawanmu tadi, ya. Iya, Pak. Hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh kelompok C, sekarang kelompok B dan kelompok A, ada yang mau menanggapi? Ayo kelompoknya Mustika, bisa menanggapi dari hasil diskusi dari kelompok C? Bagus, Pak, kelompoknya. Ya, bagus ya. Berarti sudah berani mengeluarkan pendapat, ya. Itu bagus. Harus kalian kembangkan terus, harus kalian lakukan terus. Dari kelompoknya Yuliana, Pak. udah paham? Sudah, Apakah Pak. ada yang ditanyakan dengan kelompok C? Udah paham? Baik. Dari hasil diskusi dari kelompok C, sekarang Bapak persilakan untuk kelompok C ke belakang, mundur ke bangkunya masing-masing. Sekarang giliran kelompok A. Ya, kelompoknya Mustika ya, maju semua. Tepuk tangan dong, Pak. Kan Oke, kami boleh sudah ke tepuk depan. tangan untuk maju ke depan ya. Tepuk tangan boleh. Ya. Sekarang kalian dengarkan kelompoknya Mustika untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, demikian hasil diskusi
yang dilakukan oleh kelompok B. Jadi kelompok A dan kelompok C silakan menanggapi. Kelompoknya Nurmala, kelompok A silakan. Ya, udah bagus sekali, Pak. Iya, Tampilannya, Pak. Jelas juga, pintar, terus benar kayaknya sama dengan kelompok saya jawabannya. Wah, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah mempresentasikan. Baik. Kelompok berikutnya yang terakhir, kelompok Pak. Ada A. hadiahnya enggak ya Pak? Gitu. Nanti hadiahnya akan Bapak berikan di penutup ya. Sabar. Iya, Sabar Pak. aja ya. Bagi kelompok yang sudah mempresentasikan dengan baik, akan mendapatkan hadiah di ujung pelajaran kita hari ini ya. Dapat Oke. hadiah. Hadiah deh. Hadiahnya besar-besar loh. Nah, siapkan. Pokoknya tampil yang sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya ya. Ya Dan Pak. sekarang kelompok A, kelompok B, dan kelompok C sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, sampai di saat ini ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah paham semua tentang diskusi yang baru saja kalian lakukan? Baik. Berarti kalau nyamakan penyebut itu harus dikali ya, Pak ya? Ya, menyamakan penyebut itu harus dikalikan ya. Itu jangan sampai lupa, dan juga harus kalian ingat terus supaya sampai kalian nantinya di SMP, SMA kalian akan tahu konsep dasarnya pecahan ya. Baik, dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan, Bapak perhatikan ada beberapa hal yang harus kalian tingkatkan kembali untuk waktu yang akan datang. Yang pertama, pada saat kalian mempresentasikan itu harus percaya diri. Yang kedua, kalian harus bekerja sama yang lebih lagi di dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian, menurut Bapak, hasil diskusi yang sudah kalian lakukan itu sudah cukup baik. Hanya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, di dalam kelompok itu harus menjalin kerjasama yang lebih baik lagi. Ya, jika disuruh maju, jika disuruh bertanya, silakan. Karena dengan beberapa pertanyaan yang kita tanyakan, maka pikiran kita itu akan bertambah, atau wawasan kita itu semakin bertambah, sehingga kita nantinya bisa menjadi orang yang pintar ya. Baik, mari kita bersama-sama memberikan tepuk tangan kepada seluruh kelompok yang sudah memberikan menyajikan presentasinya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Ya, masih mikrofonnya tidak itu, Nak. Kalau mau samakan penyebut berarti penyebutnya harus dikalikan. Ya, Terus bagus. atasnya dikalikan dengan yang bawah, seberang-seberang kali silang. Ya Pak ya? Betul. Nah, itu. Tepuk tangan dulu untuk Nurmala. Makanya Jadi, Kalau yang di atas namanya pembilang ya Pak. iya, yang Kalau bagian yang atas namanya itu pembilang, di atas per itu disebut dengan pembilang. Sedangkan jika yang ada di bawah per itu disebut dengan penyebut. penyebut. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu pecahan dua bilangan yang berpenyebut berbeda dapat dilakukan dengan menyamakan penyebut. masukkan. Nah, kemudian sekarang kalian sudah paham kan? Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini bahwa jika nanti kalian diperhadapkan dengan soal seperti itu, maka kalian harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Sedangkan pembilang dan penyebut itu untuk mencari langkah selanjutnya harus kalian kalikan silang.
Baik, saat ini Bapak akan memberikan soal untuk evaluasi kepada kalian. Nanti soalnya itu sebanyak 5 soal. Kalian kerjakan perorangan, ya. Nih Bapak bagikan. Udah dapat semua? Ya, Pak. Oke. Kalian kerjakan. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan, kalian kumpulkan ke meja Bapak ya. Ya. Sudah selesai semua? Ya, Pak. Oke, silakan satu persatu kumpulkan ke meja Bapak. Baik, anak-anak, apa yang kalian senangi dari pelajaran hari ini? Ada yang disenangi tidak? Saya Atau- masih bingung, Pak. Tadi, Bingung. Kenapa Iya, bingung, Pak. Lisia? Itu untuk mencari penyebutnya masih bingung tadi, Pak. Oh, untuk Pusing mencari saya penyebutnya. jadinya, Untuk Bapak sampaikan kembali. Untuk mencari penyebutnya, jadi kalian harus mengkalikan angka yang ada di bawah per. Ya, Oh, iya, angka yang Pak. ada di bawah per itu disebut dengan penyebut, maka angka itu harus dikalikan. Iya, Pak. Makasih Sampai ya, di sini Pak. mengerti Iya, Pak. ya? Sudah bisa, Pak, sekarang, Pak. Oke, bagus ya. Oke. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Berarti Ya, udah Pak. paham semua ya. Oke. Kemudian materi yang belum kalian pahami selain dari Lisia tadi, siapa lagi yang belum memahami materi yang Bapak sampaikan ini? Apakah Bapak menyampaikannya terlalu cepat ataukah mungkin dari suara yang Bapak sampaikan ini kurang jelas? Sudah jelas, Pak. Bagus. Sudah jelas. Baik, terima kasih ya. Nah, sekarang sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa bagi kelompok yang berhasil atau mempresentasikan dengan baik, di sini Bapak sudah siapkan hadiahnya ya. Hadiah untuk setelah Bapak melihat semuanya itu baik ya. Tetapi ada yang kelompok yang lebih jelas cara menyampaikan hasil diskusinya, yaitu kelompok B, kelompoknya Yuliana. Kita beri tepuk tangan dulu kelompok Yuliana. Baik, terima kasih. Nanti setelah pulang dari sekolah ini, silakan dibawa pulang hadiah yang sudah Bapak berikan ya. Nanti dibukanya di rumah, jangan dibuka di sekolah ya, di rumah. Nanti kalian tahu hadiahnya apa. Oke, baik anak-anak, dari hasil evaluasi sudah ada yang apa masih ada yang belum mengumpulkan? Sudah semua? Oke. Jadi materi pelajaran untuk berikutnya kalian akan mempelajari tentang pengurangan, pecahan dengan penyebut berbeda. Kalau yang kita pelajari hari ini kan yaitu penjumlahan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pengurangan ya, dengan penyebut yang berbeda juga. Kalian juga harus menjaga kesehatan ya, baik di rumah, kemudian di lingkungan kalian bermain. Jangan kalian menggunakan waktu yang waktu kita tidak sekolah itu hanya bermain game, hanya tidur-tidur, ada waktunya tidur, ada waktunya main game, ada waktunya belajar ya, supaya nantinya kalian menjadi anak yang pintar dan pandai. Nah, sekarang pembelajaran kita Bapak rasa cukup sampai di sini. Untuk menutup dan mengakhiri
kegiatan belajar kita hari ini. Bapak silakan kepada Nak Yuliana untuk menutupnya dengan berdoa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Bapak doakan supaya kalian selalu sehat, selalu bersemangat untuk belajar, agar nantinya kalian menjadi anak yang pandai dan anak yang terampil. Demikian hal yang Bapak sampaikan. Bapak ucapkan selamat siang.